أنا الفاكر إليك إليك يا رب وأنت عني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu nasyahidun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Nurul Syam dan juga para tokoh masyarakat Kampung Jagat Cakung, khususnya RW 012, lebih khusus lagi RT 04. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir bersama kita Ketua RW 012 dan juga Ketua RT 04 dan 02 dan juga seluruh panitia malam gebiar sholawat 1 Muharram 1443 Hijriah yang sudah bekerja keras, walaupun tadi dikatakan kemudiannya waktu sangat singkat, namun ini salah satu di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ibu-ibu tentu saja yang sudah juga banyak membantu pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Maka mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita telah menyatakan diri kita dan juga membuktikan diri kita bahwasanya kita adalah umat yang begitu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada malam hari ini kita melaksanakan salah satu di antara kemuliaan atau malam yang penuh keberkahan, di mana pada malam hari ini adalah malam 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Berarti satu, kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum, termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini bulan yang dimuliakan, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah, maka kita juga termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada malam hari ini, tahun Hijriah itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka kita juga memuliakan karena hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama juga kita memuliakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita juga memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita juga pada malam hari ini merayakan salah satu di antara di mana
perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat paling tidak Rasulullah melakukan perjalanan selain hijrah, juga kita Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan seluruh perjalanan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan, bahkan juga diharuskan agar kita ikut memuliakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengharapkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maka pada malam hari ini saya berpesan kepada pembaca maulid, saya bilang lebih banyak kita mengumandangkan maulid Nabi dan juga sekaligus juga salat atau unsyudah, nasyid. Karena saya kemudian juga saya mengingatkan juga atau memberikan kepada para hadirin sekalian, pada malam hari ini memang kita lebih banyak membaca sholawat ketimbang mengisi tausiah. Karena kalau tausiahnya besok ada pengajian, silakan hadir di malam Rebo. Karena saya menginginkan malam hari ini adalah kita lebih banyak membaca unsyudah, membaca nasid atau madah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena memang malam ini saya ingin kita membangkitkan rohani kita, tansyid rohani kita, agar kampung kita ini paling tidak kampung kita RW 012 paling tidak mempunyai rohani yang sangat kuat, masyarakatnya mempunyai kepedulian yang sangat kuat terhadap pendidikan agama, terutama anak-anak kita. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang hadir banyak anak-anak muda, yang hadir banyak anak-anak muda, atau mungkin bapak-bapak muda yang punya anak satu, punya anak dua. Karena memang nanti menjadi generasi kita. Dan saya menginginkan anak-anak muda kita, khususnya kampung Cakung ini mempunyai rohani yang kuat, rohani yang kuat. Jangan kita hanya memperkuat jasmani kita. Jangan hanya kita memperkuat apa yang kelihatan dalam diri kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana rohani kita. Dan di antara memperkuat rohani kita itu adalah kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak madah atau pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini sudah kita lakukan. Dan tadi panitia mengatakan insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan yang lebih besar lagi dari ini, mudah-mudahan. Karena ini 3 hari aja udah kayak gini nih. Rapat malam minggu katanya, malam minggu, malam Senin kan udah ada acara 2 hari doang, 1,5 hari ya persiapannya. Ini sudah seperti ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita mengadakan acara seperti ini yang lebih besar lagi. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk saya, bukan untuk panitia, tapi tujuannya adalah untuk masyarakat kita, untuk kampung kita, untuk anak-anak kita. Karena yang tua-tua bentar lagi sudah mendahului kita. Yang ini nanti muncul adalah generasi anak muda kita. Kalau kita tidak mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi kita, maka akan jadi apa kampung kita nanti ini? Akan jadi apa RW 012 ini? Karena itu maka beruntung kita ini masih ada anak-anak muda kita, masih ada orang-orang yang mau melaksanakan salah satu di antara perintah Rasulullah itu membangkitkan rohani anak muda kita. Karena nanti kita akan mewariskan, biar nanti anak-anak kita ada contohnya. Bahwa saya dulu, orang tua saya pernah mengadakan acara seperti ini nih. Ada contohnya. Kalau tidak ada, dia mencontoh dengan siapa? Tidak ada. Karena itu maka kepentingannya bukan untuk kami, bukan untuk saya, juga bukan untuk panitia. Ini kepentingan yang lebih luas adalah untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita. Bahkan mungkin nanti lebih luasnya untuk bangsa kita. Karena maka temanya luar biasa ini. Istiqomah dalam berhijrah menuju pribadi, menuju perbaikan pribadi, menuju perbaikan diri dan bangsa. Luar biasa, karena kebaikan bangsa itu diantaranya adalah yang membentuk kebaikan diri pribadi. Dirinya sudah baik, maka keluarga juga akan baik. Ketika keluarga baik, maka lingkungan pun akan baik. Ketika lingkungan baik, maka anak-anak yang ada di kampung itu juga akan mendapatkan lingkungan yang baik. Maka nanti ketua RW, ketua RT semakin mudah untuk mendidik atau untuk memimpin kampungnya. Kenapa? Karena yang dipimpin adalah masyarakat yang baik. Maka semuanya akan mendapatkan keuntungan. Maka bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan panitia, bukan untuk kepentingan saya. Kalau untuk kepentingan saya, ngapain acara begitu capek-capek malam-malam ngantuk kan gitu. Persiapan bukan, tapi yang kita wariskan adalah untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi muda kita, untuk mendapatkan apa? Rohiyah yang kuat,
Karena itu maka tadi bacaan maulid, berjanji, kemudian bacaan unsyudah, mas nasyid, madah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya adalah untuk memperkuat ruhani kita. Orang kalau ruhaninya sudah kuat, maka tidak akan bisa ataupun yang akan mempengaruhinya. Karena itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita, yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajir man hajara Allah anhu. Orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisan, dari ucapannya dan dari tangannya. Rasulullah menyampaikan kepada kita, orang muslim yang baik, orang muslim yang benar-benar muslim, yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang muslim yang dia orang muslim lainnya merasa aman dari dirinya. Dia menyelamatkan orang lain dari apa? Dari lisan dan juga tangannya, dari ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan yang kotor itu muncul dari hati. Maka ucapan itu adalah cerminan hatinya. Tangan kita bergerak cerminan dari hati kita. Maka yang kita perbaiki itu bukan tangan, bukan lisan, tapi rohani kita. Maka orang yang rohaninya baik, maka yang keluar dari mulutnya juga akan kebaikan. Orang yang hatinya kotor, maka yang keluar dari mulutnya juga akan kotor. Karena itu maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna. Orang muslim itu orang yang menyelamatkan tetangganya, temannya, saudaranya dari ucapan lisannya dan juga tangannya. Dan ini cerminan dari hati kita. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah sekarang sudah tidak ada. La hijrah ba'dal fath, kata Rasulullah. Tidak ada hijrah setelah pendudukan kota Mekah. Yang ada adalah hijrah ruhani. Bukan hijrah fisik sekarang, tapi rohani kita, dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Dari yang tadinya belum pernah pergi ke masjid atau ke musola, sekarang pindah ke masjid. Karena itu maka nanti kita setelah peringatan ini mudah-mudahan rohani kita naik. Kita semakin mudah tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah pada hakikat sekarang ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang zaman dulu yang kita anggap kita masih jahiliyah. Orang-orang masih pengetahuan kita agama masih jauh sekali. Kita tinggalkan sudah perbuatan itu. Sekarang saya ingin berhijrah. Namun ketika kita ingin menjadi baik, tentu saja ada pengorbanannya. Sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka pengorbanannya luar biasa. Karena itu maka dalam peringatan 1 Muharram ini banyak sekali nilai yang bisa kita ambil, pengorbanan. Kemudian juga keluasan hati kita. Karena kalau kita ingin baik, mau tidak mau kita harus meninggalkan sesuatu perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, yang susah untuk kita tinggalkan itu. Maka perlu ada pengorbanan rohani kita. Perlu ada pengorbanan diri kita, pengorbanan harta kita, waktu kita, kesempatan kita. Kita korbankan untuk apa? Tujuannya agar kita mau berhijrah, pindah dari posisi yang dulu kita zaman jahiliyah, sekarang kita ke posisi yang alhamdulillah punya pengetahuan agama yang lebih luas, semua kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah inilah makna dari kita memperingati tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi kita memperbaiki rohani kita. Jangan kita hanya sibuk memperbaiki jasmani kita. Karena jasmani mau tidak mau pada suatu hari maka akan kita tinggalkan itu. Juga akan lapuk pada akhirnya. Maka yang paling penting kita memperhatikan rohani kita. Karena itu maka saya berharap betul kampung kita ini, khususnya RW 012 yang kampung Cakung kita ini, nanti menjadi satu kampung, paling tidak kampung yang disebut di dalam Al-Quran itu baldatun thayyibatun warabun ghabur, kampung yang makmur. Bukan hanya makmur tapi juga ghafur, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kampung yang memperhatikan kesehatan fisik masyarakatnya, ya. Karena kampung di situ juga memperhatikan kesehatan rohani masyarakatnya, ya. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Fisiknya sehat, rohaninya juga sehat. Jangan sampai kita mendapatkan orang yang fisiknya sehat tapi rohaninya nggak sehat. Ini bahaya. Fisiknya kelihatan kuat kan, ganteng, tampan, cantik rupawan.
tetapi rohaninya sakit. Ini yang paling berbahaya. Yang disebut di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Di dalam Al-Quran disebut fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Ini adalah untuk orang-orang munafik. Ayat ini turun untuk orang-orang munafik. Yang fisiknya luar biasa, tetapi di dalam hatinya ada penyakit, ada penyakit. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena itu maka di malam tahun baru ini kita di 1 Muharram, di bulan yang sangat mulia, 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kebaikan, terutama khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, dan umumnya untuk kampung kita. Kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita dijadikan dua kampung, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannatul daim. Inilah mengapa saya selalu mengatakan bahwasanya kampung kita ini harus makmur. Bukan rumah sama sumur doang. Harus makmur. Jangan makmur kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya sifat duniawi saja. Jadi harus keduanya seimbang. Seimbang, jangan sampai kita hanya mementingkan untuk kepentingan fisik kita. Dan saya pengen melakukan seperti itu. Karena itu maka salah satunya adalah bentuk acara seperti ini. Walaupun ini acara mendadak, maka mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk acara-acara berikutnya. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ingin lebih jelasnya kita hadir di pengajian-pengajian baik yang diasuh oleh Ustaz Nurul Syam maupun yang diasuh oleh saya. Silakan hadir. Kita akan lebih banyak dan berbicara terkait dengan hikmah dari bulan Muharram atau tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di malam ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di malam ini kita sudah meninggalkan rutinitas kita, mungkin kalau di rumah nonton TV. Sekarang kita balik di sini walaupun tidurnya nanti agak malam sedikit, mungkin sekitar jam 10 setengah 11. Enggak apa-apa karena kita habiskan untuk mengikuti acara yang dimana acara tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan pertama untuk kampung kita, mudah-mudahan kampung kita ini dan juga penduduknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya untuk kita yang masyarakat, khususnya untuk kampung kita yang berada di sini, mudah-mudahan juga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita doakan mudah-mudahan apa yang menimpa negara kita pada saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.